Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa dan mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam hari-hari ini. Kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita akan berdoa untuk memohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk mengaruniakan berkat rohani untuk kita semua. Kami naikkan syukur kepada Bapa di surga, kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu terus berlaku bagi setiap kami orang percaya. Dan pada kesempatan ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, dan kami dapat melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan di dalam Kitab Injil Lukas pasal 22. Kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46 ya. 39 sampai dengan ayat yang ke-46. Judul di atas yaitu doa di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, amanat agung terbesar yang Allah taruh di dalam kehidupan Yesus ialah untuk menghapus dosa manusia. Seperti yang pernah ditayangkan oleh Yohanes Pembaptis berkata di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Taman Getsemani inilah yang menjadi pusat penentu. Pusat penentu di mana Yesus berdoa. Semacam terjadi suatu tawar-menawar, Saudara. Mengapa terjadi demikian? Karena Yesus itu juga manusia seperti saudara dan saya. Bedanya Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak ada dosa. Tetapi saudara dan saya manusia yang penuh dosa. Tetapi yang namanya rasa sakit, rasa lapar, rasa ngantuk, rasa capek, rasa takut, itu sama, saudara. Kenapa? Karena Yesus manusia 100%. Nah, ketika Yesus pergi keluar kota, ya, sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia.
Setelah tiba sampai di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi doa itu adalah kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Doa adalah satu-satunya alat komunikasi untuk seorang manusia bisa berinteraksi, berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi, interaktif dengan Tuhan. Itu adalah doa. Ya. Doa. Kelihatannya sepele doa. Tetapi saudara jujur, kita harus jujur bahwa seringkali kita menganggap doa itu hal yang sepele, hal yang remeh, hal yang tidak terlalu penting. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi supaya saudara dan saya jangan jatuh ke dalam pencobaan, syaratnya hanya satu, berdoa. Pencobaan memang ada. Di mana saja, kapan saja kita dihadapkan dengan yang namanya percobaan, masalah, problem, persoalan, itu pasti. Tetapi satu hal yang Tuhan pesankan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, kita harus berdoa. Tetapi faktanya, apakah murid-muridnya berdoa? Tidak. Ya, ketika Yesus berpesan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus bukan hanya ngomong, Yesus bukan hanya bicara, tapi Yesus seorang guru juga. Kecuali dia seorang juru selamat. Dia sebagai anak Allah, dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, tetapi dia menjadi seorang guru, menjadi seorang teladan yang baik. Ketika dia memerintahkan, mengajarkan murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Yesus pun berdoa, saudara ya. Nah, coba perhatikan. Ayat yang ke-41 berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Saudara, berlutut dan berdoa. Sekarang orang Kristen suruh berlutut susah, saudara. Ya, kalau zaman dulu, ya, waktu kami masih ya remaja, masih muda, ya pemuda-pemuda lah kira-kira gereja sekitar tahun 2000 ke bawah, ya tahun 90-an. Itu orang kalau datang ke gereja, mereka langsung berdoa, berlutut, menyembah secara pribadi dengan Tuhan sampai jam itu ibadah dimulai. Sekarang tidak, saudara. Sekarang orang kebanyakan rata-rata begitu datang langsung duduk cerita. Ya, ngerumpi. Ya, baiklah ngerumpi di dalam gereja daripada ngerumpi ke tempat yang lain. Tetapi sekarang tidak boleh ngerumpi, saudara ya. Karena kalau ngerumpi ada dampak yang tidak baik. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berlutut dan berdoa. Apa doanya, saudara? Baca, lihat ayat yang 42, katakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Saudara, ini doa Yesus. Ambillah cawan ini daripadaku. Ini Yesus sebenarnya permintaan ini sebenarnya Yesus tahu nggak? Tahu, saudara. Kalau doa ini pasti nggak dijawab Tuhan, itu pasti, saudara. Ya, selanjutnya berkata apa? Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, Bapa, ya, yang terjadi. Ya. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus tahu kalau doanya pasti tidak dijawab Bapa di surga. Sebab kalau doanya dijawab Bapa di surga, saudara dan saya tidak selamat sampai hari ini.
Tidak ada, saudara tidak bisa menjadi orang yang percaya Tuhan, tidak menjadi orang Kristen, tidak dapat jaminan kerajaan Allah. Kenapa? Karena keselamatan gagal. Saudara, tetapi syukur kepada Allah, doa Yesus tidak dijawab oleh Bapa di surga. Ya, coba bayangin kalau doa Yesus itu dijawab oleh Bapa di surga. Oke dah, aku ambil cawan itu daripadamu. Lalu siapa yang akan menanggung dosa manusia seluruh dunia ini? Karena tidak ada pilihan lain, tidak ada manusia lain yang bisa mengangkut dosa dunia ini kecuali hanya satu-satunya Yesus. Itu sudah disahkan oleh seorang imam besar yang bernama Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu dia berperan sebagai seorang imam besar, tetapi dia tidak ada di dalam bait Allah. Dia tinggalnya di padang gurun. Ya, dia tinggal di padang gurun. Ya, itu imam besar Yohanes Pembaptis, saudara ya. Hingga dia bisa melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang layak menjadi penghapus dosa. Imam Kayafas tidak pernah melihat Yesus sebagai anak domba Allah. Imam Kayafas hanya melihat Yesus sebagai pesaing besar. Ahli-ahli Taurat hanya melihat Yesus sebagai pesaing besar, bukan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi imam besar Yohanes Pembaptis, dia melihat bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat selanjutnya berkata, ayat yang ke-43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Wow, luar biasa saudara. Yesus sebagai manusia, saudara, dia tidak kuat, dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Tetapi ada kekuatan, ada malaikat yang turun dari surga, dari langit. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan. Ayat selanjutnya dikatakan, ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan Yesus di dalam ketakutan, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ini merupakan suatu bukti Yesus sebagai contoh yang baik, sebagai teladan yang baik. Ketika dalam ketakutan, dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, mungkin akhir-akhir zaman ini ada banyak berita-berita yang menakutkan. Ya, alam yang menakutkan, situasi yang menakutkan. Karena alam tidak menentu, situasi yang begitu tidak jelas. Banyak orang takut, apalagi baru-baru kemarin jam 10:30 terjadi pasca bom bunuh diri di Makassar. Oh, banyak yang ketakutan, saudara. Jangan-jangan terjadi di sini, jangan-jangan terjadi di sana, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu membuat orang menjadi takut. Saudara, di tengah-tengah ketakutan tidak ada pilihan lain, saudara, kecuali semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Itu tandanya orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa. Bukan bingung lari sana, lari sini, cari pertolongan ke sana kemari. Dalam situasi yang tidak jelas, mari kita berdoa kepada Allah. Alkitab mengatakan, saudara, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara tahu, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya percaya, saudara, Bapak Ibu Saudara belum pernah mengalami berdoa
sampai mengeluarkan peluh titik-titik darah. Saya percaya belum pernah ada, karena saya belum pernah dengar kesaksian dari saudara. Ya, belum pernah. Tetapi Yesus di dalam mengalami ketakutan sampai peluhnya, keringatnya mengeluarkan titik-titik darah jatuh ke tanah. Saudara, saya mengatakan, kalau jatuh ke tanah sampai kelihatan, sampai diketahui orang, kira-kira sedikit atau banyak? Saya percaya kalau hanya satu titik darah, satu titik keringat peluh saja, saya percaya tidak diketahui orang. Tetapi saya percaya keringatnya itu, peluhnya itu sampai banyak sekali, menetes dan menetes terus sampai banyak sekali, sehingga ketika jatuh ke tanah itu kelihatan, loh, ini bekas Yesus berdoa. Ini bekas Yesus berdoa. Ketika dia berdoa, peluhnya menetekkan titik-titik darah, meneteskan darah ke tanah. Kalau seorang ilmu kedokteran katanya mengatakan itu pembuluh darahnya pecah. Pembuluh darahnya sudah pecah, sehingga keringatnya, peluhnya itu mengeluarkan titik-titik darah. Saudara, doanya karena apa? Karena ketakutan. Tetapi di dalam ketakutannya, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Karena memang dia manusia 100%, saudara. Dia sedang berperan sebagai manusia 100%, menjadi seorang penebus dosa, menjadi seorang pendamai, menjadi korban pendamaian, korban penebus dosa, korban keselamatan. Yesus tergantung di atas kayu salib Golgota itu untuk menebus dosa kita, bersyafaat. Saudara, ayat selanjutnya berkata, ayat yang 45, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Hebat, saudara. Orang berduka cita bisa tidur. Kalau nggak murid Yesus, mungkin tidak ada. Ya, kalau Bapak Ibu sedang berduka cita, mungkin keluarganya ada yang meninggal, saudara berduka cita, saya percaya saudara nggak bisa tidur, kecuali mungkin karena terlalu lelah, terlalu capek, saudara nggak bisa tidur. Ya. Tapi ini murid-muridnya Yesus berduka cita tapi tidur. Ya, saudara. Dan rupanya murid-murid Yesus ini kurang begitu menangkap apa yang dipesankan Tuhan Yesus. Saudara. Ayat yang ke-46 berkata, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, Yesus tahu. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 2 kali Yesus memerintahkan, memesankan, mengingatkan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam Injil Matius mengatakan, ya, roh itu penurut tetapi daging lemah. Murid-murid Yesus rupanya lebih suka menuruti keinginan dagingnya untuk tidur daripada untuk berdoa. Dan marilah gereja Tuhan akhir zaman, orang Kristen akhir zaman, jangan hanya menuruti keinginan dagingnya saja. Ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuruti roh kita, untuk berdoa kepada Allah. Saudara, saya mau beritahukan, hidup kita
bukan semakin tahun, bukan semakin beban semakin ringan, tidak. Beban akan semakin berat, persoalan akan semakin banyak, permasalahan akan semakin banyak, problem akan semakin besar, percobaan demi pencobaan akan semakin besar yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menghindar dari masalah, kita tidak bisa menghindar dari percobaan, kita tidak bisa menghindar dari persoalan, tetapi kita bisa menjalani persoalan masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, jangan takut menghadapi persoalan, jangan takut menghadapi masalah. Yesus sudah menanggung semua beban penderitaan, masalah problem yang saudara hadapi. Dia sudah menanggung dosa-dosa kita, kejahatan kita ditanggung di atas kayu salib gunung Golgota. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, yang saudara punya masalah, punya problem, punya persoalan, saya akan doakan buat Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur buat karya-Mu terbesar yang Kau laksanakan dalam amanat agungnya di dalam menyelamatkan umat manusia. Engkau yang telah berdoa di atas gunung Zaitun, di atas bukit Zaitun, di Taman Getsemani. Di sana terjadi satu pemerasan anggur murka Allah yang Dia dijatuhkan kepada kami orang berdosa, namun telah ditanggungkan di atas pundak Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Segala kelemahan kami, segala sakit penyakit kami sudah ditanggungkan di atas kayu salib gunung Golgota. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi persoalan, masalah, problem. Berikan jalan keluar Tuhan. Berikan keteguhan, berikan kekuatan batin, kekuatan jiwa, dan kekuatan roh. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.